Haleluya. Shalom. Sangat luar biasa kasih Allah. Selalu baru setiap hari. Kita menginjak di tahun yang baru 2022 ya. Apapun yang terjadi, kita harus mengucap syukur. Mari kita pengen berdiri bersama-sama. Katakan bahwa kita akan bersyukur kepada Bapa, bersyukur kepada Tuhan kita yang menuntun melangkah di tahun baru ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Buat kami semua Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang benar Tuhan, benar Tuhan. Do
Engkau Tuhan. Amin. Amin. Kami bersama jemaat-Mu di sini memasuki tahun baru Tuhan. Bersama Engkau Tuhan. Walaupun melewati lembah kelam, tapi kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mendapatkan kemenangan Tuhan. Karena Engkau yang memberkati kami semua. Engkau akan melimpahi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut. Memuji dan membesarkan nama-Mu di tahun baru ini. Haleluya. Katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. Berikan kemuliaan. Kita diberkati oleh Allah kita. Haleluya. Pasti tetap berdiri. Kita diberkati. Kita dilimpahi. Karena berkat di tahun awal ini akan memberkati 1 tahun ke depan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Terima kasih.
diberkati, aku dilimpahkan. Katakan sekarang, lihat kiri kanan, muka belakang, aku diberkati oleh Tuhan di tahun ini. Haleluya. Terima kasih ya. Yuk, aku diberkati. Telah memberikan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik buat Allah kita. Katakan, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan. Yang dulu, yang sekarang tetap baik. Ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari berganti hari tetap
Biasanya kalau menyanyi Tuhan Yesus baik tidak pakai gerakan, kita lucu ya. Singer sudah pakai gerakan. Mari kita pakai berdiri, kita katakan Tuhan Yesus punya tangan, langsung digoyang-goyangkan ya. Yuk, lanjut pujian ini. Haleluya. Yang punya jempol, monggo. Tuhan Yesus baik. Siapkan hati kita untuk diproses oleh Tuhan kita. Kasihnya tuh setinggi cakrawala. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Karena dengan sepenuh hati, biarlah firman Tuhan menata dalam kehidupan kita. Nanti ada pembagian ayat. Biar untuk kehidupan kita. Musim berlalu, yes Tuhan. Benar Tuhan. Benar Yesus. Selalu pelihara kita semua. Benar Yesus. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas Yesus. Benar Tuhan, kasih-Mu seluas samudra Tuhan. Amin Yesus. Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Haleluya.
Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan, glory hanya bagimu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu memberkati kami. Sepanjang tahun 2021, Amin. Engkau menopang kami, Engkau menuntun kami dengan segala kebaikan demi kebaikan. Sekalipun kami menuruni lembah kekelaman. Ini Tuhan syukur kami kepadamu. Dan mari Tuhan sempurnakan kasih setia-Mu lewat kebenaran firman yang akan ditaburkan dalam hati kami. Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan menaburkannya. Urapi telinga hati kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang siap untuk ditaburi benih-benih kebenaran firman-Mu. Sehingga dari dalamnya akan tumbuh pohon kehidupan, pohon pengharapan, pohon iman, pohon kasih. Tumbuh untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Terima kasih. Segala hal yang akan mengganggu pikiran kami, yang akan mengganggu konsentrasi kami bersama tolak. Dalam nama Yesus kami hancurkan. Dan biarlah kuasa Allah Maha Tinggi sekali lagi mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapak. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Selamat pagi menjelang siang, shalom semuanya. Puji Tuhan, senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tahun yang baru ini. Terima kasih kepada majelis yang mempercayakan saya ada di tempat ini. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang pergi meninggalkan kita, berpulang di rumah Bapa karena pandemi ini. Tapi kalau kita masih ada di rumah Tuhan, ini tentu ada sesuatu yang Tuhan siapkan indah untuk kita. Tahu baru, tahu Sumedang. Tahun baru, berkat terbentang. Yang setuju katakan amin. Kok nggak ada yang bilang cakep? Nah gitu saudaraku ya, haleluya ya. Oke, berkat Tuhan disiapkan Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6. Tentu saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru yang kita sudah sama-sama ada di awal tahun ini. Yesaya 33 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Nah, ini adalah ayat tema yang dicanangkan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini untuk sepanjang tahun ini. Saya percaya tema ini dicanangkan dengan sebuah misi, dengan sebuah visi, bahwa sungguh-sungguh apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam ayat ini akan terjadi. Sebenarnya ayat ini sedang bicara apa sih? Kok masa keamanan akan tiba bagimu? Berarti belum aman dong Pak. Ya, berarti ada sebuah persoalan dong Pak. Berarti ada latar belakangnya dong Pak. Kok akan tiba? Nah, kita akan belajar singkat dengan kitab Yesaya. Yesaya ini dia menuliskan nubuat, ya, penglihatan-penglihatan dan nubuat. Yang pertama untuk hukuman yang akan dialami oleh Israel dan Yehuda. Jadi dia menubuatkan, karena Yehuda, Israel nggak taat, mereka meninggalkan Tuhan, nggak setia, beribadah kepada ilah-ilah lain, maka Tuhan akan menghukum Israel dan Yehuda dengan pendisiplinan melalui bangsa-bangsa lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi Yesaya juga menubuatkan berkat
yang Tuhan akan nyatakan setelah penghukuman. Dan yang ketiga, Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Raja Damai, yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus, beribu-ribu tahun setelah dia bernubuat. Gitu ya. Nah, antara nubuat satu dan nubuat yang kedua ini aneh. Kenapa aneh? Karena dia sedang memberitakan penghukuman yang akan dialami oleh umat Tuhan. Karena mereka berdosa. Tapi yang kedua, dia juga menyampaikan berkat yang Tuhan siapkan setelah penghukuman. Nah, kalau kita jadi orang tua, saya percaya tidak ada di antara kita yang marah kepada anak kita sekaligus memberikan janji kepada dia. Saya nggak tahu ya kalau ada bapak ibu yang melakukan seperti itu, tapi kalau saya tidak. Kalau saya pukul anak saya karena dia salah, saya pukul, kamu nakal ya. Terus saya ngomong, tak pukul, tak disiplin kamu, tapi nanti tak berikan es krim. Saya nggak akan lakukan itu. Ayo, saya nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, ada enggak bapak ibu yang sedang marah, tapi bapak ibu ngerti bahwa marahmu itu terkontrol untuk sekian waktu tertentu dan nanti akan ada pemulihan, begitu ya. Saya percaya ini bapak-bapak, ibu-ibu kalau marah sama anak kan pasti nggak sampai berbulan-bulan, nggak sampai bertahun-tahun, apalagi kalau anak kita masih kecil. Ya, kalau hari ini ada di antara keluarga yang saling bermusuhan, Pak, situasi di keluarga saya beda Pak, kami musuhan tahunan Pak, pasti ada sesuatu yang harus dipulihkan, itu sangat parah. Tetapi kalau kita marah karena anak kita sebuah pelanggaran kecil, kita disiplin, gak boleh pegang HP ya. Karena dia begitu demen sama game gitu kan, lalu kita disiplin, mulai sekarang karena kamu gak taat, HP-nya papa ambil. Tapi nanti 1 bulan lagi papa belikan HP. Makan lucu saudaraku ya, lucu ya. Kita marah, tapi kemudian kita sudah siapin akan beli HP. Tapi kalau saya nggak akan saya ucapkan. Iya ya, dia selalu ngambil-ngambil HP saya, dia selalu ganggu-ganggu kerjaan saya, dia butuh HP. Saya ngerti itu. Saya akan disiplin, sekarang sekian waktu kamu nggak boleh pegang HP, titik sampai di situ. Nanti ketika dia sudah terkondisi, dia sudah mulai taat lagi, dia sudah mulai bersikap baik lagi, diam-diam dibelikan HP. Tapi nggak ada orang tua yang ketika marah, lalu dia janji. Nah ini, Yesaya ini, dia melakukan keanehan seperti itu. Ketika Tuhan berkata, kamu akan dibawa kepada pembuangan karena kamu nggak taat. Kamu akan ditawan oleh musuh, negerimu akan dihancurkan, dan kamu akan diporak-porandakan. Tapi masa keamanan akan tiba bagimu. Nah, jadi nubuat tentang penghukuman, tetapi juga nubuat tentang janji Tuhan. Nah makanya kalau Bapak Ibu Saudaraku mendengar satu firman yang keras, percayalah bahwa Tuhan gak selalu keras. Nanti akan ada firman penghiburan, gitu ya. Nanti sebentar Bapak Ibu akan dibagi firman, ayat tahun baru. Kalau ternyata aduh ayatnya kok teguran. Terima saja dengan iman. Karena setelah ditegur itu pasti ada berkat-berkat yang mengiringi. Jadi ketika ayat 6 ini bicara masa keamanan akan tiba bagimu, karena mereka akan mengalami penghukuman, mereka akan mengalami pendisiplinan dari Tuhan. Jadi jangan khawatir, setelah rintangan akan muncul berkat rantangan. Katakan kanan kirimu, haleluya, katakan ya. Setelah rintangan akan muncul berkat rantangan, haleluya ya. Bilang lagi, dan rentengan, nah gitu ya. Jadi tidak selamanya Tuhan itu mendisiplin, tidak selamanya Tuhan itu marah, tidak selamanya Tuhan itu keras, ada lembutnya. Tidak selamanya Tuhan menegur, tidak selamanya mendung itu kelabu, tidak selamanya gelap itu gelap. Ya, akan muncul terang. Sehingga Tuhan berkata di kalimat yang pertama ini, masa keamanan akan tiba bagimu. Jadi poin yang pertama saya mau sampaikan pagi hari ini adalah akan ada perubahan. Yuk katakan sama-sama, akan ada perubahan. 1, 2, 3. Ya, tidak peduli hari ini situasimu seperti apa,
Mungkin ekonomimu masih belum aman. Alkitab berkata masa keamanan akan tiba bagimu. Haleluya ya. Kesehatanmu belum aman, Pak. Selama setahun ini Pak, saya dirawat, keluar masuk rumah sakit. Alkitab berkata masa keamanan akan tiba bagimu. Kalau tahun ini penuh dengan konflik keluarga, ya, hubungan suami istri merenggang, Alkitab berkata masa keamanan akan tiba bagimu. Yang mau aman katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu mari kita percaya bahwa pasti akan ada perubahan di dalam Tuhan. Situasinya seperti apa sih Pak? Coba lihat ayat 1. Yesaya 33 ayat yang pertama. Kok ini Yesaya lagi ngomong keamanan, situasinya lagi seperti apa? Ayat 1. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri. Dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Pantes Yesaya ngomong masa keamanan akan tiba. Rupanya di ayat 1 ada apa? Ada kucing garong. Oh bukan saudaraku, bukan kucing garong ya. Rupanya di ayat 1 ada penggarong. Ini bicara tentang bangsa Asyur. Ya, bangsa Asyur yang coba ganggu umat-umat Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu ganggu pekerjaan Tuhan, kamu ganggu umat Tuhan, awas, selesai merusak engkau akan dirusak, setelah menggarong engkau akan digarong. Gitu ya. Jadi ada sebuah ancaman, ada sebuah situasi yang tidak kondusif. Nah kembali di ayat yang ke-6, masa keamanan akan tiba bagimu. Dalam satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan Tuhan akan menjadi sumber utama dengan stabilitas. Ya. Jadi Tuhan itu akan menjadi sumber di mana itu akan menjadi stabil. Masa keamanan, jadi aman itu artinya stabil. Aman itu artinya tidak tergoyahkan. Aman itu artinya tetap teguh. Apapun situasinya, Tuhan yang akan menjaga. Itu yang pertama, akan ada perubahan. Mari kita move on. Kita sudah ada di tahun yang baru. Kemarin di tanggal 31 saya kasih wejangan kepada beberapa alumni remaja kami yang reuni karena memanfaatkan tutup tahun. Mereka yang sudah jarang ketemu, mantan-mantan remaja itu mereka kumpul. Dan saya bilang ayo pesan saya, kakak pembina, kakak rohanimu di tahun 2022 ini kita move on. Move on dari apa? Yang pertama move on dari kegagalan. Kalau di tahun ini ada kegagalan-kegagalan, move on, bergerak maju. Tapi yang kedua, kalian juga harus move on dari keberhasilan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, move on itu bukan hanya berangkat dari kegagalan. Tapi kalau tahun 2021 engkau sudah berhasil, move on. Kita sudah ada di 2022. Kita nggak bisa berpegang kepada keberhasilan masa lalu, enggak. Di tahun ini akan ada perubahan, ada peluang lebih berhasil lagi. Yang setuju katakan amin. Iya, banyak orang itu berbangga dengan prestasi masa lalu. Dia lupa bahwa prestasi itu harus terus diraih. Iya kan? Foto keberhasilan dipajang di kamar. Menang mendapat piala dipajang di ruang tamu. Tapi apakah cukup berhenti di situ? Move on. Move on dari kegagalan, move on dari keberhasilan. Lupakan keberhasilan kemarin, ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, aku bisa berhasil karena Tuhan. Pencapaian-pencapaian ini terjadi karena Tuhan. Tapi aku harus move on, karena di tahun ini ada mujizat yang baru, ada perubahan, ada masa keamanan yang akan tiba. Ada peluang-peluang Tuhan menyatakan anugerah lebih dahsyat lagi. Katakan kanan kirimu, lebih dahsyat, bilang begitu, haleluya, puji Tuhan ya. Oke, percaya Bapak Ibu, percaya ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berprogres.
Oke, kalimat yang kedua dari ayat yang ke-6 ini. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Kok aneh ya bahasanya ya? Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Maksudnya kekayaan yang menyelamatkan seperti apa sih Pak Pendeta? Bedanya hikmat dan pengetahuan apa sih? Jadi kalau dikatakan kekayaan yang menyelamatkan, itu artinya ada kekayaan yang membinasakan. Ada kekayaan yang justru bikin susah. Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ayat ini maknanya begini, kalau sesuatu itu berkat dari Tuhan, itu tidak akan membuat kita susah. Tapi ada orang loh yang dapat berkat, tapi kemudian justru jadi susah. Nah itu bukan berkat Tuhan. Dapat dana tapi korupsi misalnya gitu kan. Dapat dana tapi hasil kejahatan. Dapat dana hasil pencucian uang. Ya. Nah kalau bicara pencucian uang, yang sering nyuci uang itu ibu-ibu. Ya, haleluya ya. Terutama kalau bapak-bapaknya lupa ngambil uang di celana, ya begitu ya. Jadi makhluk yang paling sering terlibat pencucian uang itu adalah ibu-ibu. Tapi itu nggak berdosa ya, asal dikembalikan kepada suami bu, ya haleluya. Jangan berkata, oh berkat Tuhan, haleluya. Nah kalau berkat Tuhan dari celana suami yang lupa diambil, nah itu terlibat pencucian uang ya, haleluya. Jangan seperti itu, oke. Kayaknya yang ketawa-ketawa ini tanda pengakuan gitu ya, tanda pengalaman pernah alami. Oke, jadi ada kekayaan yang menyelamatkan, berarti ada kekayaan yang membinasakan. Ya, saya mau kesaksian cerita anak kami ya di tahun 2021. Dia seorang mahasiswa STT, ini anak yang kedua ya, dan sudah dalam tahap skripsi. Dia telat sih kuliah, umurnya sih sudah 27 ya, tapi dia baru skripsi STT. Lancar sih, nggak ada delay, nggak ada cutinya. Tapi kemudian dia berpikir bahwa dia terpanggil untuk mengaplikasikan talenta, karena dia memang multi talent ya. SMK-nya itu SMK multimedia, SMK-nya broadcasting ya di Ungaran, produknya Dreamlight Studio Ungaran, dia SMK di sana. Singkat cerita dia pengen cari pengalaman dan dia daftar satu perusahaan di Jogja ini. Namanya scaleout.id. Scaleout.id ini adalah satu agensi, kreatif agensi yang membuat video-video promo produk. Tetapi berbasis TikTok. Ya, jadi kalau TikTok kan 3 menitan begitu ya. Mereka melayani juga promo-promo produk, video-video kreatif, lucu, gokil gitu saudaraku. Dengan media lain, tapi paling besar mereka pakai TikTok karena TikTok yang lagi booming dan naik daun gitu ya. Nah dia ngelamar di sana sebagai content creator. Ya, kemudian diberlakukanlah masa training 2 bulan sebagai content creator. Setelah training 2 bulan, setelah 2 bulan setelah dia training sebagai content creator, tiba-tiba manajernya resign. Dan oleh pimpinan perusahaannya dia berkata, sekarang kamu selesai masa training content creator dan sekarang kamu adalah manajernya. Saudaraku ya, haleluya. Jadi tadi malam ketika Zoom keluarga, dia bersaksi bahwa dia tidak pernah merasakan gaji sebagai content creator. Karena 2 trainingnya content creator, tapi gaji pertamanya itu langsung gaji manajer, saudaraku ya, haleluya. Dan saya berkata, nak, kamu tetap hamba Tuhan ya. Ya, silahkan mengaplikasikan talenta dan kemampuanmu di dunia sekuler, tapi kamu tetap hamba Tuhan. Jadi setiap weekend dia pulang ke Magelang, dia bantu pelayanan, dia main musik, dia WL, dia khotbah, ya diganti jadwalnya diatur sedemikian rupa. Ya, tapi saya berkata jangan sampai uangmu itu membinasakan hidupmu. Dan dia bersyukur pengalaman sebagai manajer rupanya asik juga, saya mulai terbiasa untuk mentraktir orang banyak, katanya begitu ya. Dulu saya selalu minta ditraktir, sekarang rupanya
karena berkat Tuhan sudah melimpah, banyak yang minta ditraktir. Haleluya ya. Jadi saya selalu wanti-wanti, kami selalu wanti-wanti, ayo persepuluhan, tetap ingat sama Tuhan dan jadikan berkatmu itu berkat yang menyelamatkan. Ya, bukan kekayaan yang membinasakan. Nah, Alkitab berkata kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Bedanya hikmat sama pengetahuan apa? Hikmat itu adalah sebuah kebijaksanaan untuk melakukan sesuatu. Pengetahuan itu knowledge, hikmat itu wisdom. Di atas pengetahuan harus hikmat. Nah, ada beberapa orang, ada satu orang yang menggolongkan 4 hal yang berbeda. Yang pertama data, yang kedua informasi, yang ketiga pengetahuan, yang keempat hikmat. Jadi hikmat ada di posisi yang paling tinggi. Dia sarankan bahwa jangan memutuskan berdasarkan data. Data itu harus diolah menjadi sebuah informasi. Dari informasi masuk ke proses pengetahuan dan kemudian hikmat. Misalnya, kita tahu bahwa kita harus mengasihi. Anak kita nakal nih, anak kita bandel, kita ngerti, kita harus disiplin dia. Kita harus tegur dia. Itu pengetahuan. Oke? Data masuk, informasi, laporan masuk, kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian kita tahu ini harus didisiplin, kita sudah punya pengetahuan. Tapi cara mendisiplinnya bagaimana? Itu perlu hikmat. Ngerti ya? Ketika Salomo diperhadapkan dengan 2 perempuan yang bersengketa, 1 bayi diperebutkan 2 perempuan. Salomo sudah melakukan sebuah investigasi. Salomo sudah melakukan semua pertanyaan-pertanyaan dan dia sampai kepada kesimpulan salah satu pasti bohong. Dia dapat pengetahuan 1 perempuan pasti bohong. Tapi pertanyaannya yang mana? Dia perlu hikmat untuk memutuskan dan dia berkata ambil pedang. Belah anak itu jadi 2. Disitulah ketahuan siapa yang berbohong. Jadi saudara-saudaraku, Alkitab berkata ketika terjadi perubahan, masa keamanan itu tiba bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, kemudian dilanjutkan kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Poin yang kedua katakan sama-sama, ada pertumbuhan. 1, 2, 3. Ada pertumbuhan. Kita enggak berhenti di tingkat pengetahuan, tapi kita naik ke posisi hikmat. Sebagai anak-anak muda, menentukan karir masa depan, perlu hikmat. Ya, bagaimana merancang strategi masa depan, perlu hikmat. Ya, kita harus mulai bergumul. Kalau saya sih doakan anak saya sejak masih bayi. Saya doakan Tuhan, Engkau desain dia, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Saya kurang setuju dengan pemahaman orang Jawa bahwa urip iku mung mampir ngombe. Kalau dari sisi singkatnya waktu saya setuju, karena hidup ini singkat. Urip mung koyo mampir ngombe. Mampir itu kan cuma sebentar. Dari singkatnya waktu saya setuju. Tapi kalau dari sisi kualitasnya saya tidak setuju. Hidup bukan hanya sekedar mampir minum. Hidup itu bukan hanya sekedar menghabiskan. Mampir, minta ke orang lain, menghabiskan sesuatu. Enggak. Hidup itu harus memproduksi air minum. Hidup itu harus menciptakan sesuatu. Hidup itu harus memberikan sebuah nilai positif yang berdampak, yang memberikan menjadi berkat buat orang lain. Jadi harus ada pertumbuhan. Saya doakan karir anak-anak saya sejak bayi. Dan saya ngerti dari namanya itulah panggilan dan karirnya. Anak saya yang pertama saya kasih nama Harpail. Harp itu kecapi. Kemudian di Indonesia kan jadi harpa.
harp. Kemudian El itu Elohim. Jadi harpael artinya kecapinya Elohim. Harp of God, kecapinya Allah. Kenapa? Karena saya ngerti dia dipanggil sebagai seorang pemusik. Jadi hari ini dia sudah selesai S1 musik dan kemudian hari ini dia sedang menempuh pendidikan S2 teologi sambil kerja. Ya, ini aneh lagi saudaraku. Karena sebelum dia diterima sebagai mahasiswa, dia diterima sebagai karyawan di kampus itu. Jadi ketika pimpinan STT-nya ngerti, oh ini Esmus ya, sarjana musik ya, udah kerja aja di sini. Padahal dia mau ngelamar jadi mahasiswa S2. Jadi artinya dia karyawan di STT itu dan dia sekolah sebagai mahasiswa S2. Ini namanya berkat keberuntungan yang ajaib ya. Yang selalu saya ucapkan kalau di Magelang, terimalah jemaat-jemaat, perlindungan yang sempurna, keberhasilan yang maksimal, keberuntungan yang ajaib. Itu jadi doa berkat saya untuk anak-anak dan juga jemaat yang ada di Magelang. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Kita mengalami pertumbuhan pemahaman. Nanti kalau belajar Amsal beda lagi pengertian. Hikmat, pengetahuan, pengertian, itu beda. Ya nanti lain kali kita bahas itu, tetapi kita nggak akan ke sana. Alkitab berkata ketika keamanan tiba, ketika stabilitas terjadi, ketika perubahan, ketika pemulihan Tuhan nyatakan, lalu Tuhan akan mencurahkan kekayaan yang menyelamatkan, yaitu hikmat dan pengetahuan. Kalau kita punya dua ini, pasti kita diberkati. Kita lagi buntu, kita lagi nggak ada jalan keluar, kita lagi stagnasi, ada pengetahuan, ada hikmat, pasti kita bisa move on. Haleluya. Yang mau move on katakan sama sebelah, move on. Nah, katakan begitu ya, haleluya, puji Tuhan ya. Tinggalkanlah mantan, haleluya ya. Karena Tuhan siapkan manten, haleluya, puji Tuhan ya. Anak-anak muda tolong amin ya, haleluya ya. Jangan terus terobsesi dengan mantan ya. Karena mantan terjadi, karena tidak jadi manten. Haleluya ya, Tuhan siapkan manten, ya, ada pertumbuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oke, kalimat terakhir. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Sion ini Yehuda. Sion ini melambangkan gereja Tuhan. Dan kalau gereja Tuhan dikasih harta benda, rupanya harta bendanya itu takut akan Tuhan. Saya percaya kalau yang rohani disiapkan Tuhan, yang jasmani itu mudah buat Tuhan. Ya, Tuhan kita itu selalu memakai yang jasmani itu didahului dengan yang rohani. 5 roti, 2 ikan, dalam kuasa Tuhan, Yesus bilang cukup untuk 5.000 laki-laki. Ya cukup, dan ternyata sisa. Yang harus dilakukan adalah percaya. Percaya mendahului mujizat. Jangan lihat datanya 5 roti, 2 ikan. Tetapi kemudian ada informasi dari sorga, ada kebenaran bahwa Tuhan tidak mustahil melakukan segala sesuatu. Dan kemudian Tuhan punya hikmat, pecah-pecahkan. Sudah sedikit, dipecah-pecahkan. Itulah hikmat. Dan terjadi multiplikasi. Terjadi mujizat. Sisa 12 keranjang. Kenapa sisa 12 keranjang? Karena mujizatnya di Israel. Kalau di Jogja tidak sisa. Haleluya, puji Tuhan ya. Dibawa pulang semuanya saudaraku ya. Itu kalau mujizatnya di Jogja ya. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Poin yang ketiga, ada kelimpahan. Yuk katakan sama-sama, ada kelimpahan. 1, 2, 3. Yes. Takut akan Tuhan berbeda dengan ketakutan akan Tuhan. Sebab bahasa Indonesia ini lucu ya. Dibilangnya takut akan Tuhan, tapi sebenarnya ini adalah sebuah sikap hormat kita kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita lalu menjauh dari Tuhan, enggak. Justru takut akan Tuhan membuat seseorang lebih dekat kepada Tuhan. Ketakutan akan Tuhan itu contohnya Adam dan Hawa. Ketika dia baru saja berbuat dosa, Tuhan cari. Adam,
di manakah engkau? Makanya dulu ketika peristiwa Adam air jatuh, saudaraku, banyak kan yang nebak-nebak, oh jatuh di sini, jatuh di sini, jatuh di sini. Saya berkata enggak bakal ketemu. Oh kok bisa gitu? Emang kamu tahu dari Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Nah gitu saudaraku ya. Dan benar sampai sekarang enggak ketemu saudaraku. Dan satu korban itu sepupu kami, ya sepupu istri, ya sepupu istri dengan anak-anaknya itu salah satu korban. Oke, jadi ketakutan akan Tuhan itu adalah Adam dan Hawa. Tuhan datang mendekat, cari mereka, tapi mereka sembunyi. Ini namanya ketakutan akan Tuhan, bukan takut akan Tuhan. Ketakutan akan Tuhan membuat orang menjauh dari Tuhan. Tapi takut akan Tuhan justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita punya hormat penyembahan kepada Tuhan. Jadi ini hanya istilah. Ini namanya takut yang kudus. Takut akan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau gereja memiliki harta benda takut akan Tuhan, waduh, kalau Tuhan sudah dihormati, apapun bisa Tuhan kerjakan. Kalau Tuhan itu sudah dimuliakan, maka dia bertahta di atas puji-pujian, dia bisa lakukan apa saja untuk umat-umat Tuhan. Ya, coba kita akan selesaikan dengan membaca ayat 2. Ayat 1 tadi ada penggarong, ayat 1 tadi ada pengganggu dari Yehuda, tapi Tuhan akan menghadapi mereka. Ayat 2, ini doa umat-umat Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit. Wah, Tuhan bangkit nih. Dengar suara doa umat-umatnya, Tuhan bangkit. Ayat 3. Larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Ayat 5, lompat. Tuhan tinggi luhur sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Ketika Tuhan bangkit, berseraklah musuhnya. Ketika Tuhan bangkit, penggarong-penggarongnya lari. Jadi mari kita songsong 2022, Jemaat GPDI Hayam Wuruk dengan takut akan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Ya, doa, datang ibadah doa. Ya, datang ibadah doa puasa, datang di ibadah pujian dan penyembahan. Dan biarkan ketika itu jadi harta benda Sion, Tuhan bangkit, kocar kacir mereka yang akan ganggu. Kocar kacir mereka yang akan mengacaukan. Ya, biarkan Tuhan yang akan memiliki kita. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepala. Jadi kalau tubuh sakit, kepala ikut pusing. Kakinya ketusuk duri, kepala bisa ikut nyut-nyutan. Ya kan? Tangan dientup tawon, kepalanya bisa ikut sakit. Kalau gereja mengalami ketertindasan, ketertekanan, kepala juga pasti ikut bereaksi dan merasakan. Karena itu biarkan Tuhan kepala gereja, dia yang akan bangkit, dia akan memberikan masa keamanan kepada setiap kita. Ada perubahan, ada pertumbuhan. Ini saya bangga dengan kehadiran saudara siang hari ini ya. Saya pikir ibadah kedua ini lebih sedikit dari ibadah yang pertama, ternyata hampir sama juga ya. Beda-beda tipis. Tapi saya percaya akan ada pertumbuhan, akan ada kelimpahan, kita semakin bersatu hati dan biarkan kita akan nyatakan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas tahun ini. Amin firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Saya undang pemain musik dan kita akan menyembah Tuhan sebelum kita masuk perjamuan kudus yang nanti akan dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Kita mau nyanyi pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik.
ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun yang sudah lewat. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Mari kita berdiri bersama-sama. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Jemaat saja nyanyi, ku tahu Bapa peliharaku. 2021 Engkau sudah pelihara kami Tuhan. Engkau baik, terima kasih buat mujizat. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat perubahan. Terima kasih buat kekuatan sampai hari ini. Sekali lagi jemaat, ku tahu Bapa. Ini gerejamu yang tahu bahwa Engkau baik. Yes, yes Tuhan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih. Kelimpahan, pertumbuhan. Curahkan, curahkan, curahkan. Mari sama-sama. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya kebaikan. Kami tahu lewat badai
kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan dan takut akan Tuhan. Itu harta benda Sion. Hikmat, pengertian, pengetahuan, kekayaan dicurahkan. Haleluya. 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 Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Dia tanduk keselamatan setiap kita. Keluarga-keluarga dipulihkan. Ekonomi yang tidak aman diubahkan. Haleluya. Akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindungan. Haleluya. Engkau tanduk keselamatan, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Saya serahkan kepada Pak Yesus. Berterima kasih Tuhan. Engkau sudah pelihara kami sepanjang tahun 2021. Dan memasuki tahun yang baru, hari yang pertama ini ya Bapak. Kami percaya Engkau terus akan pelihara kami. Bahkan Engkau akan berikan masa keamanan bagi kami Tuhan. Sebab itu ajar kami Tuhan untuk lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Lewat firman Allah yang sudah kami dengar, biarlah Engkau bentuk kami Tuhan, sehingga kami boleh umat-Mu yang berkenan layak di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah layani kami. Engkau urapi terus dan Engkau jadikan menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu boleh melayani pekerja-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami akan ambil perjamuan kudus sebentar. Olehnya biarlah Engkau siapkan hati kami ya Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di hadapan kita tersedia perjamuan kudus, yaitu tubuh dan anggur. Oleh sebab itu saya mengundang
para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kita akan sama-sama melayani jemaat Tuhan pada pagi hari. Mari saya persilakan kita maju ke depan. Kita akan angkat satu pujian, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku katakan salibnya, salibnya. Sementara Bapak Ibu nyanyikan pujian ini, hampiri dia. Agar kita berlayak sebentar mengambil bagian tubuh dan darah Yesus. Sehingga ketika kita menikmatinya, kita makan tubuhnya dan minum darahnya, itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Salibnya, salibnya. Sekali lagi salibnya, salibnya. Mari kita berdoa, kita hampiri Tuhan. Kita masing-masing mengakui segala kelemahan, kekurangan dosa kita. Sehingga kita benar-benar berlayak. Manakala sebentar kita mau terima tubuh dan darah Yesus. Kita mau menikmati tubuh dan darahnya kita minum. Membawa berkat dalam kehidupan kita. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik. Sebelum kami mengambil perjamuan ini ya Bapa. Terlebih dahulu ampuni segala kelemahan, kekurangan dosa kami Tuhan. Agar kami berlayak Tuhan. Dan ketika kami makan dan minum darah-Mu, boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Boleh menjadi kesembuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Olehnya Tuhan bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, atas tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami para pelayan-Mu Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan. Dan Engkau jadikan kami menjadi saluran berkat di mana sebentar boleh melayani umat-Mu Tuhan dengan perjamuan ini. Biarlah melalui apa yang kami perbuat, nama Dikau dipuji dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami siap menambut akan tubuh dan darah-Mu
di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagi pujian ini, salibnya, salibnya. Salibnya, 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 salibnya. Lagi salibnya, salibnya. Ada yang terlewat, tolong tunjuk tangan biar dilayani. Nggak ada.
Saya mengundang kita semua berdiri. Mari sidang jemaat berdiri. Sekali lagi kita hampiri Tuhan di dalam doa. Sehingga sebentar ketika kita makan tubuh Yesus dan darahnya kita minum, benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kembali Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu. Bersyukur, berterima kasih. Di tangan kami sudah ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami menikmatinya, kuduskan kami agar kami boleh berlayak Tuhan. Biarlah melalui tubuh dan darah-Mu ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh bersatu dengan Engkau. Bahkan kekuatan yang daripada Engkau itu boleh mengalir di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Nah saudaraku, kita akan dengarkan bersama-sama firman Tuhan. Sementara itu kita mau angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita dengan tangan kanan kita. Dan dengarlah firman Tuhan yang demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku, di tangan kita sudah ada tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan 2000 tahun lebih yang lalu untuk pengampunan dosa kita. Sebab itu mari kita mau makan dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Engkau rela tubuh-Mu dipecah-pecahkan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Dan sekarang kita mau angkat cawan Tuhan di atas kepala kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di tangan kanan kita cawan Tuhan kita telah pegang. Inilah darah Tuhan yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Sebab itu mari kita minum dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory Jesus. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu.
Engkau rela Tuhan disalibkan dan tubuhmu dipecah-pecahkan serta Engkau curahkan darah-Mu. Darah yang kudus, darah yang boleh mengampuni, menyucikan kami orang-orang yang berdosa ini. Sehingga boleh berlayak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan mari Tuhan Engkau ajar kami untuk setia taat kepada-Mu. Sehingga kami boleh benar-benar Tuhan menjadi anak-Mu yang menjadi kebanggaan-Mu Tuhan. Yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, sementara akan diambilkan sampah-sampah. Kita akan menerima ayat firman Tuhan. Ibu-ibu kalau sudah selesai tugasnya mari maju ke depan untuk membagikan ayat-ayat firman Tuhan. Yang sudah selesai boleh maju ke depan. Dan yang belum diteruskan dulu. Mari silakan maju ke depan ibu-ibu untuk melayani ayat firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua ayat-ayat suci yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami dapatkan. Oleh sebab itu sebelum kami menerima Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan yang Engkau limpahkan atas kami, sehingga berkat ayat-ayat Mas ini Tuhan boleh menjadikan kekuatan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, bukan berkat-Mu atas ayat-ayat suci ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan angkat pujian Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, gugur kosong, membuktikan Dia hidup, Dia hidup. Pada hari esok
dan ibu-ibu. Nah, ayat itu bisa untuk kita resapi ya. Untuk atas belum ada, mungkin bisa dibantu. Belum ada beberapa. Yuk kita sambil menunggu yang di atas, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, persembahan. Sebab Allah baik, tiada berkesudahan. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Kita boleh masuki tahun ini dengan bekal darah dan tubuh Yesus dan firman-Nya yang menjadi pelita dan penuntun langkah hidup kita. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh hamba Tuhan dan majelis, kami mengaturkan terima kasih pada Bapak Din Yoga dan rombongan. Kasih Tuhan tetap memakai. Demikian juga atas nama sekali lagi Ibu Gembala dan seluruh pelayan Tuhan, selamat Natal dan Tahun Baru. Ada perubahan buat kita Tuhan lakukan. Puji Tuhan. Saya sampaikan info ibadah Tahun Baru tanggal 1 sampai selesai hari ini. Dilanjut besok pagi ibadah Minggu pertama tahun 2022 jam 6 dan jam 8.30. Kemudian petang harinya di cabang Diponegoro jam 16.15 ada ibadah umum disertai seperti kita alami tadi perjamuan kudus dan pembagian ayat. Kemudian petang harinya di tempat ini jam 18 untuk youth. Biar terus Tuhan sendiri mengobarkan kasih kemurahan-Nya buat kita.
Kemudian ibadah doa hari Selasa. Untuk Selasa pertama ada ibadah doa untuk wanita jam 10 pagi. Kemudian sore harinya mari kita sambut berkat Tuhan. Dalam doa awal Selasa jam 18 kita mau membangun hidup takut akan Tuhan. Kemudian hari Jumat di cabang Diponegoro juga ada doa jam 18. Dilanjut Sabtu pertama tahun 2022 ibadah wanita di cabang Diponegoro jam 16.15. Kemudian di tengah-tengah kita akan ada ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah tanggal 8 Januari dari Elizabeth dan saudara Surya Wijaya. Ya Tuhan memberkati rumah tangga yang akan mereka bangun. Tuhan ada menyertai mereka. Dan akhirnya juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mantu, tolong mendaftarkan lebih awal 3 bulan sebelumnya ke sekretariat gereja di depan. Tiap hari Senin sampai Sabtu sekretariat gereja dibuka dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian ada piket hamba-hamba Tuhan tiap Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat jam 9 sampai jam 12. Apabila Bapak Ibu membutuhkan counseling, ada hal-hal yang lain untuk didoakan, datang ada hamba Tuhan piket di sana. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Sekali lagi saya ingatkan besok ibadah minggu pertama di tahun 2022. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita lakukan dengan segenap pengertian. Bukan sekedar nyanyi sebelum kita pulang. Tapi berikan pujian ini sesungguhnya pada Dia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Berikan pujian penyembah kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Dia keluar dari hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu dari awal. Kami dalam berikan ucapan syukur. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Oh
di akhir ibadah kami Tuhan kembali datang menghampiri hadirat. Bersyukur, berterima kasih. Karena Engkau sudah tolong ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga paripurnanya ya Bapa. Sebentar umat-Mu akan tinggalkan rumah-Mu ini. Namun sebelumnya bila Engkau tumpangkan tangan-Mu atas setiap pribadi. Engkau memberkati kekuatan, memberkati kesehatan, memberkati dalam usaha mata pekerjaan mereka Tuhan. Agar mereka anak-anak-Mu boleh melihat bagaimana indahnya pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus segala kebaikan-Mu. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, bangsa negara kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Allah berkati sehingga bangsa kami ini boleh mencapai cita-cita yang luhur, yaitu adil dan makmur. Terima kasih buat Ibu Pendeta Liana Wati Sutrisno, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kekuatan kesehatan, berikan semangat yang baru Tuhan. Walaupun udah usia lanjut, tapi kami tahu Tuhan Engkau masih mau memakai beliau. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan kemurahan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah pulang membawa berkat daripada Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Anak di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai sejak pagi menjelang siang hari ini menyertai, menjaga, melindungi kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.